Coba, bagaimana diwujudkan? Karena umat Islam nggak bisa begini, kenapa? Tidak pernah satu fikir. Sebenarnya itu yang saya mau sampaikan. Tidak pernah satu fikir, tidak pernah satu visi, tidak pernah satu misi, sehingga terkocar-kacir semua. Terlalu banyak pengkhianat dalam perjuangan, juga satu hambatan yang tersendiri. Perang Sabil di Aceh, Tengkuci di Tiro. Mana pernah Belanda bisa menyentuh Tengkuci di Tiro? Belanda datang kemari menjajah ratusan tahun. Bukan karena Belanda kuat, bukan karena Belanda hebat, tapi karena banyaknya orang-orang yang hanya dapat satu setel seragam, hanya dapat duit gulden, rela jadi pengkhianat bangsa. Tengkuci di Tiro bukan tewas di tangan Belanda, tapi tewas di tangan anak buahnya sendiri. Ditaruhkan racun oleh anak buahnya, saudara. Bayangkan, Jenderal Sudirman, tempat persembunyiannya tidak pernah bisa ditemukan, saudara. Tapi Jenderal Sudirman diketahui tempat persembunyiannya oleh siapa? Oleh Belanda, oleh Jepang, oleh anak buahnya sendiri. Demi Allah, Allah cukup bilang kun. Apa yang Bapak inginkan? Soal presiden 2024 Pak, jangan sekarang Pak. Kalau sekarang makar namanya. Maafkan, tadi lagi bicara saya pegang handphone gitu ya. Maafkan. Lagi ditanya terus oleh orang-orang, ada apa katanya di Siantar. Jadi saya jawab terus, masih sampai sekarang masih terus orang pada bertanya semua. Kami tidak boleh bicara di Siantar. Nggak boleh bicara, kasihan ibu-ibu yang udah hadir. Nggak boleh bicara, jadi harus keluar masjid. Rupanya belum dapat izin katanya. Sejak kapan bicara di masjid harus ada izin? Sejak kapan? Siapa yang buat undang-undangnya? Ada yang buat undang-undangnya? Begitulah kurang lebih. Satu pengertian bersama, mudah-mudahan. Mungkin ini gara-gara minyak goreng kali Ibu ya. Semua karena minyak goreng. Ibarat tikus mati di lumbung padi. Itulah negara kita. Di sini penghasil minyak, kelapa luar biasa, sawit luar biasa, tiba-tiba nggak ada. Ketahuilah Bapak Ibu sekalian, laknatullah betul-betul terjadi, betul-betul. Dan transaksi yang dilakukan itu haram. Nama transaksinya itu adalah, akadnya itu adalah haram. Jadi membeli dengan cara seperti ini, bukan yang beli ya, itu kebutuhan. Yang menjual ya, itu dalam Islam haram hukumnya. Ada 9 transaksi haram. Haram li ghairihi. Kalau haram li zatihi itu ya karena babi ya, karena anjing. Minum makanan yang disembelih karena tidak karena Allah ya, darah, daging. Tapi itu haram li zatihi. Kalau haram li ghairihi ada 9. Termasuk rikas, termasuk akadnya, akad tahrir, akad goror ya, akad tajlis, penipuan dan penimbunan. Jadi penimbunan itu haram dalam Islam. Jadi beginilah sistem ekonomi kita. Miris hati kita, sistemnya begini ya, dari hulu ke hilir begini, petaninya begini, ya Allah ya Rabbi. Terus udah kayak begini pengajian mesti dihambat-hambat, macam mana pula kata orang Medan. Baik Bapak Ibu sekalian, saya tidak lama-lama karena waktu syuruk katanya pukul 6.27. Ada alarmnya. Masya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada harus yang saya baca? Enggak ada yang harus saya baca. Baik, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Bismillah rabbi Allah hasbi Allah tawakkaltu 'ala Allah yatasamtu billah fawattu amri ila Allah ma syaa Allah la quwwata illa billah. Bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyiduna Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yang utama dan terutama saya mengucapkan jazakumullah khairul jaza. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran DKM, yayasan, pengurus Masjid Baitur Rahman, wabil khusus Ketua Pak Abdul Karim yang telah menerima kami dengan baik sekali, disambut kami di luar. Ya Allah, ini merupakan satu kegembiraan buat kami. Kemudian seluruh jajarannya, seluruh ada Polres ya, apa? Polres di sini. Polsek apa? Delhi. Nah, Polsek Delhi Tua ataupun yang mewakili atau dari pihak TNI-nya yang telah mengizinkan, alhamdulillahirabbil alamin. Karena setiap daerah itu kadang-kadang berbeda-beda, Pak. Ada kalanya kami tidak boleh bicara, tapi ada kalanya disambut oleh mereka. Jadi nggak kompak juga ini kan ya, kelihatannya mereka ini. Beberapa daerah kami disambut, beberapa daerah kami dicegah. Apa tergantung moodnya atau bagaimana ini ceritanya? Beberapa daerah kami, masya Allah ya, beberapa daerah lagi nggak boleh. Di Malang kemarin turun mobil aja nggak boleh. Ya Allah ya Rabbi. Baik, alhamdulillah. Namun jazakumullah, terima kasih yang sebesar-besarnya. Begitu juga kepada seluruh yang hadir. Dengan segala keikhlasan hati saya ingin mengapresiasikan khusus kepada yang hadir. Al-Haziniyah ya Allah, Al-Haziniyah walikullinatin salihah wala hadatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal hadirin ya Allah, wal hadirin, untuk para yang hadir ya Allah. Apabila ada yang sakit maka angkat semua penyakit mereka ya Allah ya Rabbi. Ya Rabbi anta syafi la shifa'un illa shifa'uka shifa'un la yughadiru saqama wa la bakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-hadirin ya Allah. Apabila mereka masih ada yang punya hutang maka bebaskan semua hutang mereka ya Allah. Na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal ya Allah. Wal hadirin ya Allah, wal hadirin ya Allah, wal hadirat ya Allah, wal hadirin wal hadirat. Apabila mereka punya kesusahan, apabila mereka ada aib, angkat semuanya ya Allah dan tutupkan semua aib mereka ya Allah ya Rabbal alamin. Apabila ada yang belum menikah, kirimkan jodoh yang terbaik dari sisimu ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Haziniyah wa likulliyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Rabbal alamin. Qabul amin Allah. Baik jamaah sekalian, dalam kesempatan ini mari saya pengen mengajak dan menghimbau. Tadi ada perkataan mendapatkan informasi yang terbaru, up to date. Informasi yang terbaru, apa yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Jakarta masih tetap Pak? Belum pindah ke Kalimantan, masih tetap di Jakarta. Itu di Jakarta ya. Bagi kami orang Jakarta Pak, saya orang Tanah Abang, orang Betawi Tanah Abang. Ketika ada pengumuman akan pindah, kami orang Jakarta responnya, kalau perlu besok subuh pada pindah semua nggak apa-apa sekalian gitu. Ya, silahkan pindah semua, nggak ada masalah gitu ya. Silahkan. Malah sepi, jadi enak juga. Jakarta sekarang jam 7 sudah macet total jam 7. Jam 7 dari rumah saya ya ke misalnya kemana, ke Monas saja gitu. Jadi rumah saya ke Monas. Kalau jam 7 pagi itu memerlukan waktu 1 jam sampai dengan 2 jam. Tapi kalau jam 6 hanya 20 menit. Kalau jam 8 bisa 2 jam.
2 jam. Kalau jam 9 tergantung seri mobil. Kalau genap ganjil bisa 2,5 jam, 3 jam gitu ya. Dengan dipindahkannya ya semua kan, presiden pindah gitu kan, dan wakil presiden dan menteri-menteri semuanya, TNI-nya, Polri-nya, ASN-nya gitu kan, semua pindah gitu kan. Jadi Jakarta itu agak lengang mudah-mudahan. Dan jam 10 saya bisa main bola di Jalan Tamrin, insya Allah. Baik, nggak ada masalah, silahkan. Itu informasi yang terbaru, mungkin ketua masjid tanya, bukan ya? Ada perubahan azan di Jakarta? Azan belum ada perubahan di Jakarta, ya masih biasa, bahkan karena diumumkan oleh Menteri Agama jangan keras-keras, di Jakarta sekarang lagi berlomba-lomba memperbanyak speaker. Saya bingung, betulan Pak, ini serius, ini beneran, saya nggak canda, betulan. Saya juga bingung, kenapa orang Jakarta begitu gitu ya. Bahkan di masjid kami sendiri, saya bilang udah cukup. Terima kasih Pak, terima kasih. Itu sampai diperbanyak speakernya. Di televisi, di TV One ketika ada bicara dengan wakil Pak Menteri, saya udah sampaikan, kasihan Bapak bikin pengumuman itu nggak akan pernah ada yang dengarkan. Karena belum pernah ada menteri sejak zaman kita merdeka sampai sekarang ngurusin speaker, belum ada pernah. Kasihan. Saya kasihan Pak, saya kasihan. Beliau juga teman dengan saya. Saya bilang Bapak itu keluarkan peraturan itu yang nggak mungkin bisa diterima. Apalagi di kampung dengan speaker dalam luar. Mana ada speaker dalam di kampung? Semua luar speakernya. Betul apa tidak? Nggak ada. Jadi bagaimana bisa diatur speaker dalam, speaker luar? Takutnya mengganggu orang-orang sekitar. Bagaimana bisa mengganggu karena jauh-jauh jaraknya? Kalaupun ada gangguan itu dimusyawarahkan. Ditanya orang-orang Kristen di sini, samperin. Orang-orang DKM ini samperin orang-orang Kristen. Pak, Bu, apakah suara azan kami mengganggu? Gitu. Kalau oh tidak terima kasih. Gitu aja kan, beres kan. Jadi dihimbau saja untuk jangan timbulkan keresahan begitu. Apabila mengganggu kita bilang, oke lah kami tidak akan azan kecuali waktunya. Gitu aja selesai kan ya. Betul apa tidak? Betul kan? Ya udah gitu aja, kami tidak akan azan kecuali waktunya, gitu ya. Begitu Pak, ada lagi yang mau saya sampaikan dari Jakarta? Masih langka sekali Pak, masih langka. Terakhir 54.000 Pak satu kantong Pak. 2 liter ya? Per liter apa 2 liter itu? Per 2 liter 54.000. 54.000 per 2 liter. Ya, itu yang terakhir di Jakarta. Apakah Bapak tidak bertanya satu hal yang paling penting di Jakarta? Bagaimana kabar Habib Rizik? Betul? Cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau sudah diperlakukan apabila, saya katakan apabila sudah diperlakukan dengan cara tidak adil, maka ini namanya mengundang azab Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bukan bicara berlebihan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat cinta kepada umatnya. Sangat sayang, rahmatan lil alamin. Tapi jangan coba-coba diganggu. Contohnya adalah anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerai oleh anak Abu Lahab, Ruqayyah. Itu dicerai secara tidak baik. Diceraikan di jalan. Dikembalikan kepada Rasul. Apa kata Rasulullah SAW ketika keturunannya diganggu seperti ini? Kata Rasulullah SAW, kau akan dicabik-cabik oleh binatang buas. Dikutuk oleh Rasulullah demikian. Apa yang terjadi dengan Abdullah bin Abu Lahab ini? Begitu dia keluar kota Madinah, ada seekor singa yang singa itu tidak menerkam orang yang lain. Singa itu tidak menerkam unta yang dibawa. Singa itu tidak menerkam kuda yang dibawa. Tapi singa itu hanya menerkam dia. Dan dicabik-cabik hancur tubuhnya. Itulah. Bahkan kalau sakit hati pun jangan sampai. Bukankah ada yang asar, yang mutawatir ketika Sayyidina Ali ibn Abi Thalib mendatangi Rasulullah ingin menikah lagi. Minta izin dengan mertua. Begitu kan? Sayyidina Ali kan mantu kan? Apa kata Rasulullah? Wahai Ali, Fatimah itu darah dagingku.
Siapa-siapa yang menyakiti hatinya sama dengan menyakiti aku. Sallu ala Nabi Muhammad. Itulah kalau umpamanya Rasulullah diganggu. Cucu-cucu Rasulullah ini adalah kepanjangan. Siapa yang mencintai Rasulullah, cintailah semua keturunannya. Begitu kabar terbaru. Dan kabar yang berikutnya adalah di Jakarta sedang menunggu Ramadan dan sudah diputuskan jatuhnya pada tanggal 1 Ramadan. Sudah jelas barangkali ya. Bapak bingung kelihatannya, Bapak. Nggak bingung ya. Wallahu alam, setiap tahun selalu kita menentukan kapan. Dan kemudian sidang isbat. Dan kemudian mengundang orang banyak. Kemudian ada anggaran sekian berapa, ratus juta, sekian miliar. Allahu alam. Cukup umumkan saja. Lebaran, 1 Ramadan tanggal sekian. Selesai gitu kan ya. Ini undang sih, saya tidak tahu sistem yang ada di sini. Mungkin kalau saya jadi presiden barangkali itu nggak langsung umumkan saja. Zaman Gus Dur begitu kan ya? Ya, zaman Gus Dur ya. Dari sepanjang kita punya presiden baru di zaman Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Ya, seluruhnya harus sama katanya beliau. Sama semua lebaran. Lebaran juga sama di zaman Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Baik, mari kita bicara sedikit saja soal persiapan bulan Ramadan dan apa yang mesti kita lakukan dalam bulan Ramadan. Setuju begitu ya? Alhamdulillah rabbil alamin. Hadirin yang berkah Allah Subhanahu wa taala. Sudah barang tentu Ramadan itu adalah yang kita harapkan adalah kita memenangkan perjuangan. Kalau selama ini para dai, para ustadz, para kiai mengatakan bulan Ramadan mari kita bertambah banyakkan amal, bertambah amal, itu sudah difahami, maka izinkan saya menyampaikan sesuatu yang berbeda. Di bulan Ramadan ini kan sedekat-dekatnya makhluk dan Khalik. Sedekat-dekatnya Allah dengan makhluk. Sedekat-dekat Allah dengan hambanya yang beriman tentunya. Dalam kitab Duratun Nasihin diceritakan ketika Allah Subhanahu wa taala bercakap-cakap dengan Nabi Allah Musa, karena Nabi Musa kalamullah. Maka kata Nabi Musa, kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah kepada Nabi Musa, wahai Musa, antara engkau dan diriku ini walaupun dekat seperti ini, masih ada 70 dinding, masih ada 70 hijab. Dan ketahuilah wahai Musa, kata Allah, 70 hijab ini, 70 dinding ini terangkat semuanya ketika umatnya Nabi Muhammad sedang berpuasa Ramadan. Maka di situ Nabi Musa berdoa. Siapa-siapa yang sudah pernah membaca doa Nabi Musa, ya Allah jadikanlah aku umat Nabi Muhammad, Allahumma ja'alni min ummati Muhammad. Doanya tuh di situ. Terima kasih Pak ya. Ya Allah, jazakumullah. Saya suka sedih begini ya. Di tempat lain ditolak, diusir, di sini dikasih teh, dikasih air putih, masya Allah. Ajib luar biasa. Kata coba Nabi Musa berdoa, Allahumma ja'al min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah jadikanlah aku daripada umat Nabi Muhammad. Ini doanya Nabi Musa. Dan kita nggak berdoa sudah jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu terdekat dalam bulan Ramadan. Maka mari dalam bulan Ramadan Pak, wujudkan keinginan kita. Wujudkan keinginan kita. Fokus selama bulan Ramadan. Demi Allah yang memegang jiwa ini. Penuhi persyaratannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Larilah kepada Allah di bulan Ramadan ini. Dan cara permintaannya, benarkan dalam hatimu permintaan itu. Bergetar hatimu melihatnya. Dan selalu sebut, misalnya kita punya anak yang ingin jadi dokter. Anak kita panggil Dokter Umar. Tuliskan nama depannya itu dokter. Taruh di depan kamarnya. Panggil dia dengan nama dokter. Mulai 1 Ramadan sampai dia dewasa. Ini unik nih pengajian. Ini bukan pengajian tapi motivasi. Mumpung nggak ditetapkan judulnya kan? Biasanya ditetapkan saya. Biasanya ditetapkan. Biasanya pengurus masjid menghubungi kami, Ustadz jangan bawa-bawa politik ya. Gitu biasanya.
Ustaz jangan bawa-bawa nama presiden ya, biasanya gitu. Jangan bawa-bawa nama PDIP gitu biasanya saya suka dipesan begitu, biasa gitu. Cuma di sini nggak dipesan, jadi saya bebas. Karena bebas, saya mau menggunakan kesempatan ini. Pak, wujudkan permintaan kita ini. Bapak mau, ya Allah ya Rabb. Saya begitu melihat, loh, baru bicara udah selesai. Udah syuruk. Masuk waktu. Baik, 12 menit. 12 menit lagi insya Allah. Pak, ini Bu, wujudkan Bu, beneran serius. Siapa yang punya hutang? Siapa yang masih ada hutang? Lunasi di bulan Ramadan. Betul-betul pancing dengan sedekah. Beneran Pak, demi Allah saya merasakan itu semua. Sampai-sampai ada sebuah mobil, bagus sekali mobilnya. Mobil itu yang gak usah disebut lah ya, gak enak jadi iklannya. Mobil itu bagus sekali dan saya dijemput dengan mobil itu. Enak sekali mobil itu. Saya kepengen mobil itu. Maka saya getarkan dalam hati saya. Saya sebut gitu loh. Walaupun mobil saya masih jelek, tapi saya menyebutnya mobil yang bagus. Ini mobil bagus sekali gitu. Masih ada hutang, saya bilang mobil udah lunas ya Allah. Udah lunas. Jadi divisualisasikan. Ternyata jadi semua, kejadian semua. Pak, Bu, anak saya bilang, apa yang kau inginkan nak? Saya ingin, aku mau, maaf ya, mau menikah begitu. Saya bilang oke nak. Sekarang tuliskan daftar nama yang kau mesti undang. Dia bilang, Papa, belum ada calonnya. Serius Pak. Saya bilang, Allah tidak akan kirim sebelum kau bersiap nak. Percaya sama Papa. Minta itu mesti tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Baru datang nak, saya bilang. Oke Pak, aku tulis ditulis daftar undangan. Udah selesai satu hari sampai 2 hari ditulis. Kemudian saya bilang, ayo nak, pilih gedung yang akan kau buat resepsi nak. Lagi-lagi dia bilang, Pak aku malu Pak. Kalau ditanya calonnya mana, aku belum punya calon. Kan Papa nggak kasih aku pacaran. Udah pilihlah gedungnya. Dia pilih gedung, akhirnya dapatlah gedung di Jalan Saharjo, gedung Jenderal Sudirman. Kemudian dia pilih lagi, gaun yang mana? Dia makin malu, prewed. Foto prewed. Papa nggak ada orangnya ini. Ya udah calonnya Papa tadi madep belakang aja lah papanya lah begitulah. Jadi nggak kelihatan wajahnya. Yang penting prewed nak. Ibu Bapak tahu. Tidak lama kemudian jamaah saya dari jamaah Masjid Ittihad di Tebet datang kepada saya dan melamar anak saya. Jangan main-main dengan keinginanmu Pak. Allah pasti wujudkan. Jangan main-main. Apapun yang kau sebut dalam hati. Selama itu kau lihat dalam pikiran, kau akan genggam di tangan. Demi Allah, Allah cukup bilang kun. Apa yang Bapak inginkan? Soal presiden 2024 Pak, jangan sekarang Pak. Kalau sekarang makar namanya. Coba, mari wujudkan. Karena umat Islam nggak bisa begini, kenapa? Tidak pernah satu fikir. Sebenarnya itu yang saya mau sampaikan. Tidak pernah satu fikir. Tidak pernah satu visi, tidak pernah satu misi, sehingga terkocar-kacir semua. Terlalu banyak pengkhianat dalam perjuangan, juga satu hambatan yang tersendiri. Perang Sabil di Aceh, Tengkuci di Tiro. Mana pernah Belanda bisa menyentuh Tengkuci di Tiro? Belanda datang kemari menjajah ratusan tahun, bukan karena Belanda kuat, bukan karena Belanda hebat, tapi karena banyaknya orang-orang yang hanya dapat satu setel seragam, hanya dapat duit gulden, rela jadi pengkhianat bangsa. Tengkuci di Tiro bukan tewas di tangan Belanda, tapi tewas di tangan anak buahnya sendiri. Ditaruhkan racun oleh anak buahnya, saudara. Bayangkan, Jenderal Sudirman, tempat persembunyiannya tidak pernah bisa ditemukan, saudara. Tapi Jenderal Sudirman diketahui tempat persembunyiannya oleh siapa? Oleh Belanda, oleh Jepang, oleh anak buahnya sendiri.
Begitu juga pahlawan-pahlawan di Betawi. Begitu juga zaman-zaman para nabi. Siapakah yang mengkhianati Nabi Musa? Firaun? Tidak, Firaun langsung, bukan berkhianat, di dalam sembunyi. Musa Samiri yang mengkhianati Nabi Musa. Siapakah yang mengkhianati Nabi Isa? Yahudi? Nasrani? Majusi? Yudas Iskariot, murid setianya, saudara. Coba lihat. Siapakah yang membunuh Sayyidina Umar bin Khattab? Apakah Quraisy atau orang kafir? Tidak. Abu Lu'lu' al-Firaus, orang yang senantiasa diskusi dengan Umar bin Khattab. Siapakah yang membunuh Utsman bin Affan? Abdullah bin Abu Bakar, orang yang baru saja diangkat sebagai gubernur di Mesir. Siapa yang membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Kafirin? Majusi? Yahudi? Abdurrahman ibn Muljam, orang yang sholatnya di belakang Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bayangkan, lihatlah, perjuangan selalu kandas karena terlalu banyak pengkhianat-pengkhianat yang mengharapkan sedikit uang, jabatan, atau kemuliaan yang semu. Pahlawan-pahlawan Betawi, karena saya orang Betawi, saya mempelajarinya. Pitung ditangkap gara-gara diinformasi oleh anak buahnya di Marunda. Ji ditangkap oleh Belanda karena informasi anak buahnya di Kemayoran. Sabeni ditangkap Belanda gara-gara diinformasikan oleh anak buahnya di Tanah Abang. Tong Gendut justru ditangkap, dicondet dan dibunuh dan dibuang di Sungai Ciliwung, nggak ada makamnya, oleh anak buahnya sendiri. Lihatlah saudara, lihatlah perjuangan Islam ini selalu kandas, dan orang-orang yang ada di dalam terlalu mudah untuk menjadi pengkhianat, dan orang-orang yang setia terlalu mudah diadu domba. Dua penyakit umat Islam, mudah sekali diadu domba, dan yang tidak setia mudah sekali menjadi pengkhianat. Dua hal ini yang selalu membuat umat Islam kandas karena tidak pernah punya satu visi, satu misi. Allah Subhanahu wa ta'ala saring visi misi itu dari Rasulullah ketika ditawarkan berbagai jabatan. Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Harb ini menawarkan hal yang istimewa untuk Rasul. Harta. In kana yuridu malan ja'alna wa aktsarana malan alaina, kata Abu Sufyan. Kalau pengen harta, kami jadikan harta dia terbanyak. In kana yuridu jahan ja'alnahu sayyidan alaina. Mau dijadikan pemimpin untuk membuat undang-undang. In arada sultan a'tainahu mafatihal Ka'bah. Kalau mau jadi sultan, aku kasih kunci-kunci Ka'bah, kata Abu Sufyan. Kata Abu Lahab. In kana yuridu mulkan, kalau mau jadi raja, malaknahu alaina, kami jadikan dia raja. Disaring lebih dulu, perjuangan mesti tulus. Dan akhirnya Rasulullah menjawab, ya ammi wallahi la wadu asyamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an adruka hadzal amru ma taraktu hatta yusirallahu au ahlika duna. Paman bilangin dah, kekuasaan barat timur semua di tanganku, kata Rasulullah. Mereka bisa seperti itu? Ma taraktu, tidak akan pernah kutinggalkan dakwah ini sampai Allah menangkan atau binasakan aku sekalian. Akhirnya setelah Rasulullah ucapkan itu, luar biasa, nggak boleh dagang, seluruh orang Islam nggak boleh belanja, embargo segala macam. Kecil bagi umat Islam yang kayak begini, baru difitnah, baru dibully, baru dikatain ahli kaduna, kata Rasulullah, atau aku binasa, kata Rasulullah. Akhirnya disaring oleh Allah, mana yang pengkhianat. Saringnya apa? Saringnya Isra Mi'raj. Kenapa? Karena setelah Isra Mi'raj ada hijrah. Inilah kesimpulannya. Bapak Ibu sekalian, nanti kita lanjutkan di waktu duha, di waktu zuhur, di waktu maghrib, di waktu isya, di beberapa masjid lagi. Maaf, tapi yang saya mau sampaikan, Isra Mi'raj disaring oleh Allah. Mana yang punya mental pengkhianat, yang gampang diadu domba, keluar dari perjuangan. Itulah Isra Mi'raj. Kenapa? Kita mau hijrah dari Mekah ke Madinah. Kalau di dalam itu ada tauquh, ada di dalam tubuh itu ada orang-orang yang berkhianat, percayalah perjuangan kandas.
Kalau dalam perjuangan itu ada orang-orang yang lemah iman, terima kasih banyak, terima kasih. Jazakumullah, ya Allah ditukar. Oh nggak apa-apa. Kembung saya ini ada 2 kopi teh air putih, masya Allah. Kopi belum ada kopi, ini kopi. Susu belum ada susu. Saya biasa nyusu pak. Serius sekali abang. Nah inilah akhir dari yang saya mau sampaikan. Nah ini baru dia. Ini baru syuruk. Oke. Inilah akhir dari yang saya mau sampaikan. Hijrah Mekah ke Madinah baru mendapatkan kemenangan, baru mendapatkan kemuliaan, dan akhirnya berkembanglah sampai 2/3 dunia di bawah telapak kaki Rasulullah dan para sahabatnya. Tetapi sebelum masuk hijrah ada fase yang mesti dilewati. Fase itu bernama fase Isra Mi'raj. Yang ragu-ragu kan kafir lagi, mundur lagi semua. Musailamah al-Kadzdzab, Saja Taimiyah, Turaiha bin Khuwailid. Sampai ada pengkhianat dalam tubuh Nabi. Dia membangun masjid, namanya Abdullah ibn Rahib. Ini sholatnya paling getol, sampai bikin masjid. Ya Rasulullah, saya bikin masjid, katanya. Ya Rasulullah, saya bikin masjid. Ya waktu perang apa? Perang di mana? Perang Hunain. Ya itu silahkan, yang luka-luka dirawat di masjid kami. Coba Rasulullah datang untuk ikut meresmikan dan sholat asar di sana, karena Rasulullah dibisiki oleh malaikat, itu masjid ratain dengan tanah. Itu masjid dibikin bukan karena takwa. Ratain itu, dihancurkan dan diratakan oleh Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara akan mendengar, loh kok Nabi ngeratain masjid ya? Ya, jangan coba-coba ganggu perjuangan. Jangan coba-coba ganggu akidah. Jangan coba-coba ganggu keturunannya. Itu 3 pesan. Itu 3 pesan. Baik, hadallahu wa majma'in. Semoga yang saya sampaikan bisa membakar semangat kita. Dan ibu-ibu adalah kali ini adalah tonggak perjuangan. Bu, insya Allah di tanganmu lah nanti. Ya, kenapa saya katakan di tanganmu? Karena yang tidur sama anak-anak biasanya ibu-ibu. Betul apa tidak? Atau bapak-bapak? Biasanya ibu-ibu kan? Biasanya ibu-ibu kan? Yang menyusui juga ibu-ibu kan? Ya, yang menyusui maksudnya. Ya. Nah karena itu pesankan ini kepada anak-anakmu. Satu pesan terakhir. Saya sengaja menulis buku untuk ibu baca dengan detail. Apa yang saya tulis? Seluruh nabi beragama Islam nak. Seluruh nabi itu sholat dan zakat nak. Seluruh nabi itu muslim nak. Tidak satu pun Nabi yang membawa agama Kristen. Tidak satu pun Nabi membawa agama Yahudi. Tidak satu pun Nabi membawa agama Majusi. Tidak satu pun Nabi membawa agama apapun kecuali Islam. Inna dina indallahil Islam. Wasiat Ibrahim kepada anaknya, jangan wafat kecuali muslim. Wasiatnya semua sama. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sampai saya tulis dalam buku saya, Fir'aun pun ketika wafat dia beragama Islam. Namun Allah menolak keislamannya. Surat Yunus ayat 90 dan 91. Sengaja saya tulis begini agar kita satu visi satu misi. Ujung-ujungnya adalah Pancasila tidak boleh hilang di negara ini. Karena sila pertama, ketauhidan yang kuat. Kenapa kok saya menyatakan itu sampai saya tulis aksi tolak RUU HIP? Karena sudah ada upaya untuk menghilangkan itu. Kalau kita nggak keras sekarang, kesian generasi kita di belakangan. Ketahuilah, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad, diucapkan oleh semua nabi. Semua nabi mengucapkan itu. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Dan pegang kuat-kuat ini sama juga dengan memegang kuat-kuat ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa saya katakan ini? Karena ada upaya dari orang-orang, dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menggesernya menjadi ketuhanan yang lain. Ada upaya itu Pak. Upaya itu kandas karena kita teriak-teriak. Dari mulai di jalan beberapa teman, sampai di akademisi, sampai di televisi, sampai di buku, sampai saya buat buku ini jilid 1, saya sebar ke seluruh Indonesia. Tujuannya itu semua. Satu visi, satu misi, tauhid.
tidak boleh hilang dari negara kita. Jangan sampai seperti kerajaan Islam Tamasek. Mana sisanya? Habis. Tuh tinggal Singapura. Tauhidnya sudah hilang. Jangan sampai seperti kerajaan Mindanao. Mana sisanya? Habis. Tuh Filipina sisanya. Jangan sampai seperti kerajaan Islam Darul Ma'arif. Mana sisanya? Tuh Laos, Vietnam, dan Kamboja. Jangan sampai seperti kerajaan Islam Rohingya dan Rohaya. Habis sudah. Mana sisanya? Tuh Myanmar sisanya. Jangan sampai seperti kerajaan Islam Patani, Pattaya, Narasiwa. Mana sisanya? Tuh Myanmar, Thailand. Saudara sekalian, itulah kerajaan-kerajaan Islam yang semuanya ada di atas kita, di atas Indonesia, atas Nusantara, tapi semua hilang gara-gara hilangnya tauhid. Mudah-mudahan tauhid tetap akan kita genggam sampai hayat di kandung badan. Amin ya Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain bila taufiq wa hidayah wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya baik. Teman-teman sekalian, ini ada amanah. Ini ada amanah bahwa selain ini enggak, mereka adalah pejuang-pejuang yang membantu saudaranya karena masjidnya kena longsor dan rata. Dan sebentar lagi bulan suci Ramadan. Mereka juga kalau kita nggak bantu, mereka nggak bisa taraweh. Dan untuk Bapak Ibu ketahui, di sini mayoritas adalah mu'alaf. Mayoritas itu non-muslim. Maka saya menghimbau Bapak Ibu sekalian, yuk, ya, ya Allah ya Rabb. Saya bantu terangkan, Beh. Tolong diterangkan juga, tolong terangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah pada subscribe belum? Apa? Karena di sini penuh dengan motivasi hidup, ya.